Yeah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih di channel YouTube-nya Oki Josh, guys. Mohon maaf kalau misalkan untuk berapa hari dan berapa minggu saya jarang upload, dikarenakan memang susah ya untuk mencari konten, dikarenakan juga PSBB, terus juga pandemi COVID Corona, nggak ada event, terus nggak ada liputan. Ya, itulah resiko kita kenapa menjadi konten creator itu sulit, untuk mencari konten itu juga sulit gitu loh. Dan alhamdulillahnya hari ini kita berkesempatan untuk langsung datang ke Pandawa Motor ya, Pandawa Motor. Oke, Pandawa Motor ini lokasinya ada di daerah Kasangkupe, tepatnya di Provinsi Jambi, Kota Jambi ya guys ya. Dan hari ini kita akan mengulik salah satu motor yang kabarnya viral. Kabarnya viral dan dari netizen sudah banyak yang heboh nih kalau bahwasanya Pandawa Motor itu menciptakan suatu inovasi baru, yaitu F1JR injeksi ya guys. Kenapa inovasi baru? Saya bilang inovasi baru karena ini salah satu motor 2 tak yang tadinya basicnya karbu diubah jadi injeksi. Itu baru pertama yang ada di Sumatera loh guys. Dan ini nggak main-main, ini motor ini diciptakan langsung dengan kapasitas 120 cc dan untuk pertama kali di Indonesia untuk balap motor ya di sirkuit ya, khususnya balap resmi untuk balap motor pertama di Indonesia kelas underbone guys. Tapi karena situasi pandemi COVID Corona ini belum ada event, jadi motor ini masih tahap riset. Dan bisa kita lihat di depan ini belum maksimal, tapi kita akan sedikit mengulik barang apa yang mereka pakai dan kita langsung tanya-tanya ke mekanik yang langsung. Oke guys, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, dukung channel ini Oki Josh ya, subscribe dan aktifkan loncengnya, dukung terus hingga 10 subscriber dan kita akan mengadakan giveaway guys. Oke, nggak sabar kan giveaway-nya, makanya dukung terus, share dan aktifkan tanda loncengnya sebagai tanda notifikasi yang ada di handphone kalian guys. Oke, kita langsung tanya mekaniknya aja ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol, kita tanya dia pakai produk apa aja, terus kenapa alasannya membuat 2 tak injeksi ini. Oke, check it out. Nah guys, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Rudi. Gimana kabar Mas Rudi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Salam corona. Ya, minal izin Bapak izin Mas Rudi. Mohon maaf lahir batin ya, buat teman-teman juga. Jadi gimana nih ceritanya, kabarnya nih Mas Rudi lagi gencar-gencarnya bikin 2 tak injeksi nih Mas Rudi. Ya saya kan dapat mulai dari sosmed rame, banyak yang nge-repost ya kan, terus juga dari mulut ke mulut saya dengar gitu. Kabarnya apakah benar ini 2 tak injeksi ini pertama di Sumatera? Ya sebenarnya sih pertama tuh enggak. Cuman yang pertama kali buat balap, khususnya buat balap sama pokoknya kecepatan lah. Ya. Jadi yang selama ini ada yang buat kontes, ada yang buat main-mainan sekedar ubah injeksi, itu rata-rata kan cuma sekedar bikin. Iya benar. Jadi nggak ada tenaganya. Nah, ini ya sekalian buat riset sih sebenarnya. Riset. Pekerjaan sudah berapa lama nih Mas? Sebenarnya pengerjaan sih yang lamanya itu nyambil. Jadi ya maklum lah, kerja bengkel. Jadi nggak gimana ya, nggak ada fokus langsung ke sini nggak. Jadi makanya agak lama itu karena sambilan. Jadi nggak. Sudah itu pun gimana ya, namanya riset, jadi harus pelan-pelan. Ya. Jadi nggak bisa langsung sekaligus gitu. Untuk bikin 2 tak injeksi ini Mas baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah bikin? Sebenarnya pertama kali kalau untuk robah dari karbu ke injeksi. Ya.
Tapi Nah. kalau mesin injeksi sendiri, alhamdulillah saya sudah kuasain dari pertama kali musim balap injeksi. Injeksi dari Ya. mulai Z1 ya. Ya, Nah. dari satuan. Kalau misalkan untuk mesin kan sudah jelas beda tuh 4 tak dengan 2 tak. Ya, ya. Ya Mas. Ya. Kalau untuk basic juga pasti beda ya. Beda, Nah, pasti beda. Kelebihan dan kekurangan 2 tak injeksi dengan 4 tak injeksi itu apa Mas? Kalau 4 tak injeksi kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan kekurangan sebenarnya kalau di 2 tak nih, di 2 tak. Di 2 tak ini yang selama ini yang saya pelajarin, kalau pakai karbu, Hah? kita feeling kita harus benar-benar tajam. Jadi Ya. ya, istilah apanya? Mekaniknya tuh insting untuk settingan tuh harus benar tajam. Ah. Itu kalau untuk 2 taknya masih karbu. Ya. Kalau injeksi gimana tuh Mas? Kalau injeksi kita feeling juga pakai, tapi kita sudah ada penentuan di layar, jadi live kerjanya api, kerjanya penyemprotan bahan bakarnya gimana itu kelihatan di layar laptop. Di pas saat mapping ya? Ya. Oh, saat mapping. Di situ menanya. Jadi ini kenapa Mas lebih kenapa bikin inovasi 2 tak injeksi untuk balap? Kenapa enggak kan sekarang banyak tuh lebih simpel ya pengerjaan, kalau 2 tak pakai karbu kan lebih simpel dong. Ya, ya, ya. Kenapa Mas lebih memilih mengubah 2 tak karbu ini menjadi injeksi? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, Sebenarnya di teknologi injeksi ini sebenarnya kalau kita jeli, kita ikutin dari Juken, dari BRT khususnya, Mas, geser Mas. Oke. dari BRT. Nah, Itu Juken 5 ini sebenarnya untuk menuntun mekanik jadi pintar. Nah, nggak tahu kalau merek-merek lain kan cuman yang penting gampang disetting. Nah, kenapa saya pilih Fish Air ini jadi injeksi? Karena sebelum-sebelumnya teknologi di karbu untuk kelas underbone nih, kayaknya mentok-mentoknya cuman ke situ, mentok di situ. Kalau yang karbu ya? Ya, ini menurut pemikiran saya nih. ya. Dia kebanyakan kalau motor yang karbu kan masih gantung kopling, Ya, masih berarti banyak Mas gantung berarti kopling. tekniknya masih pakai acuan lama juga, Iya, gimana, Mas? iya, acuan untuk lama. Garak mesinnya gitu. Garap mesinnya juga, terus istilahnya hitung-hitungannya itu memang di mesinnya sudah bagus, cuman dalam penyetingannya kan kita cuman feeling kira-kira. Iya. Jadi kira-kira, jadi rasanya segini, oh minyaknya segini, istilahnya mindsetnya sekian. Ini coba dulu, enak nggak? Pasti feelingnya cuman gitu. Ya, berarti feelingnya harus benar-benar tajam ya. Ya. Harus instingnya Itu juga pun benar-benar tajam untuk sampai maksimal ya, Mas ya. Untuk di putaran RPM mesin sama putaran throttle gas ini. Jadi kalau karbu itu kan nggak ada persekian persen itu nyemprotnya sekian kan nggak. Jadi di injeksi dia lebih efisien. Efisiennya apa? Yang disemprotkan itu diatur per persennya, perbukaan gasnya ya. throttle ya. Nah itu per persennya itu dihitung. Nah di situ mau disemprotin berapa ditentuin, di situ bisa. Semprotan maksudnya itu semprotan minyaknya. Iya, bahan bakar. Ya. Oh, berarti setiap kita gasan, pas kita RPM berapa dia ada bisa kita atur. RPM tertentu, bukaan gas tertentu. Wow. Jadi bukaan ini main persen. Oh, berarti semburannya bisa kita setting. Bisa. Semburan minyaknya. Ya. Dia berarti pengaruh dengan oktan minyak juga dong, kita pakai Ya. bensol atau Oktan, turbo ya. oktan minyak satu. Sudah itu boros minyak, boros iritnya minyak. Jadi boleh perhatikan nanti pas waktu motor
injeksi hidup. Nah, itu nggak ada minyak yang keluar kayak karbu. Oke. Oke. Jadi nggak becek. Jadi pertanyaan saya tadi yang kenapa lebih memilih injeksi, Mas Rudi punya inovasi sendiri dan punya ide sendiri ya Mas ya, tadi juga ide sendiri. Oke, nanti pertanyaan kedua kita akan lanjut ya. Oke, kita mau bikin kopi dulu nih guys. Ini kopi Paman, asli kopi Jambi Mas. Ini asli kami. Abi minta tolong bikin kopi dong. Mantap ini kopinya. Kopinya dipesan aja milenial Mas. Wah keren. Kopi Paman. Ini kopi asli Jambi Mas. Wah iya. Boleh. Ini satu bungkus ini bisa untuk 3-4 gelas di. Siapa? Ya, jangan takarannya pas, jangan terlalu manis karena saya sudah manis sih. Takut ya. Oke. Ya. Kebetulan nih, kalau saya hobinya begadang, jadi ngopi sampai ya? pagi. Iya. Kayaknya cocok ini untuk saya. Oke. Ya ngopi Mas. Iya. Ngopi. Gimana rasanya Mas? Mantap. Mantap ya. Enak. Ini salah satu kopi Jambi loh Mas. Memang asli kopi Jambi. Mas tahu nggak manfaat dari kopi Mas? Ya biar gak ngantuk. Nggak cuma biar nggak ngantuk. Yang pertama nih Mas ya, yang saya tahu nih ya. Pertama menjaga metabolisme tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua mencegah stroke. Yang ketiga mencegah serangan jantung. Yang keempat itu bisa menambah daya metabolisme tubuh agar lebih terjaga Mas. Adrenalin tubuh lebih bagus gitu loh. Tapi dengan konsumsi dengan sewajarnya Mas. Karena disarankan dokter itu kita perlu sehari untuk mengkonsumsi kopi sehari 2 kali Mas. Kopi. Iya, karena kan dia kafein, karena kafein itu kan berfungsi untuk memperlancar peradangan otak Mas. Kafein itu sama kalau kayak rokok nikotin, gitu kan Mas. Dan ini asal Mas tahu juga, kopi Paman ini salah satu sponsor motor balap di Sumatera terbaik di Sumatera loh Mas. Mas pasti tahu dong. Balap apa Mas? Balap motor apa? SCP Sumatera Kaping. Ini salah satu sponsor utama juga loh. Nah, kopi Paman ini juga ya pasti ini bahannya basicnya itu terbuat dari robusta Mas. Kalau Mas punya asam lambung nggak? Penyakit asam lambung? Ya ada. Ya, kalau untuk penyakit asam lambung saya juga asam lambung Mas. Makanya saya dulu kurang mau ngopi gitu karena takut kan kadar asam kopi ini kan buat bahaya buat tubuh kita nih. Tapi kalau untuk kopi Paman itu aman untuk lambung Mas karena dia terbuat dari robusta. Nah, robusta itu kadar asamnya lebih sedikit Mas. Kadar asamnya lebih sedikit dan dia lebih menonjolkan taste-nya, rasa kopinya sedikit lebih pahit tapi enak. Gitu. Emang sih pas Mas ya. Paten. Kita kopi dulu. Kopi apa Mas? Kopi Paman. Kopi Paman. Masih panas lebih enak Mas ya. Iya. Iya. Kita lanjut ya Mas ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ditemani oleh kopi Paman, masih ditemani oleh kopi Paman ya. Terima kasih kopi Paman sudah membuat kami tidak mengantuk. Kembali seger. Tadinya udah ngantuk Mas ya. Iya tadi sudah ngantuk. Ya, kembali lagi dalam pertanyaan soal motor 2 tak injeksi ini Mas. Iya. Tadi saya sudah menanyakan kenapa Mas lebih memilih motor karbu diubah menjadi injeksi. Iya. Iya kan? Nah, saya akan menanyakan lagi untuk acuannya itu Mas, acuannya sampai kemana? Mas itu acuannya kemana? Bikin motor 2 tak ini nih kenapa dibikin injeksi, acuannya kenapa kemana gitu? Maksudnya itu memang untuk kompetisi atau memang untuk harian atau hanya sekedar belajar hanya meriset? Sebenarnya harian tuh lebih gampang sih. Untuk harian? Ya, soalnya kan kalau harian dia sudah pakai pengisian ya cas akinya tuh kan dari spool cas aki ada kiprok jadi stabil pengisiannya. Untuk harian ya? Kalau untuk di balap itu kita harus benar-benar memperhitungkan aki kekuatannya itu berapa jam. Kalau untuk aki sendiri masih daya akinya untuk berapa watt, berapa volt? Atau masih pakai aki standar? Aki itu kan rata-rata 12 volt. 12 volt. Nah, dan dari full 12 volt
itu kan nggak mungkin ya akan stabil terus berjam-jam atau jalan terus itu tetap stabil 12 volt itu kan nggak mungkin. Iya. Pasti berkurang menurun. Jadi turun 11 volt, 10 volt. Nah, di situ yang banyak yang kurang perhatiin. Soal aki ya, perapiannya. Itu kalau aki sendiri itu masih menggunakan kiprok nggak sih mas? Atau gimana? Kan aki Kalau itu kan untuk balap nggak pakai lagi. berarti Soalnya- kalau habis balap langsung cas, habis balap langsung cas. Berarti nggak langsung ngecas deh ya? Nggak. Berarti sensor udah pada dilepas dong? sensor kalau untuk 4 tak pakai semua masih. Kalau 4 tak, Ya, yang walaupun nggak untuk balap. pakai cuman Bank Angel. Nah, sekarang kita membahas ini motornya 2 tak mas. Kalau untuk sensor 2 tak XR ini atau F1 CR ini gimana mas? Saya pakai cuman sensor panas. Oh sensor panas toh. Iya. Oh, Yang oke. lain nggak. Kan dari otomatis kan kalau untuk injeksi yang dari CDI pasti diubah dari ECU dong. Ya. Iya kan? ECU-nya mas mengandalkan ECU apa ya mas? Kalau yang sekarang dipakai sih ini request langsung dari BRT. Nah, itu langsung dari BRT ya. Khusus buat 2 tak. Khusus 2 tak. Iya. Berarti ECU-nya memang khusus 2 tak. Ya. Untuk di Indonesia sendiri ECU untuk 2 tak sebenarnya sudah ada atau belum selain BRT mas? Kayaknya sih belum ada. Belum ada. Ternyata baru BRT mengeluarkan ECU 2 tak ya. Dan itu khusus PCR atau enggak? Atau bisa semua? Bisa semua. Semua Semua 2 tak dua bisa? tak bisa. Satu ECU tapi bisa Iya. untuk semua 2 tak? Iya. Oh, berarti kelebihannya itu kita nggak perlu milih yang khusus Ereking, khusus Enggak. Ninja, khusus itu enggak ya Satria? Semua 2 tak bisa. Semua 2 tak bisa. Acuannya yaitu tadi tonjolan pika pulsar. Nah itu acuannya mau dipakai apa? Mau pakai Honda bisa, mau pakai Yamaha bisa, tergantung requestnya nih. Oh iya. Terus mas, selain ECU nih mas, kalau selain ECU mas memakai, saya lihat nih dari sini kan memakai rotor nih mas. Banyak kan underbone yang ada saya tahu ya, tapi nggak tahu yang lain. Kalau yang saya tahu tuh lebih ke magnet WZ nih mas. Kenapa mas lebih memilih memakai rotor daripada magnet WZ? Ya. Kalau untuk merubah pika pulsarnya kan, kalau magnet WZ kan terlalu tipis. Terlalu tipis. Ya. Terus kalau mau dipakai las itu resiko pecah. Magnetnya Iya, atau magnetnya. magnetnya? Oh, karena ada terlalu tipis tadi. Ditempel las. Ah. Terus kenapa saya bikin pakai rotor ya? Karena yang paling efisien ya rotor itu Oh. Untuk rotor sendiri mas sudah membeli jadi atau custom? custom. Sebenarnya ada nggak yang jual di speed shop atau apa aftermarket rotor itu memang nggak ada ya? Kecuali magnet WZ ya. Makanya Ya, kenapa orang lebih banyak menggunakan magnet WZ karena mungkin memang sedikit lebih mahal harganya ya. Harganya Saya kalau magnet WZ itu kan rata-rata nggak mau ribet soal lagi. oh begitu. Sebenarnya. Kenapa maksudnya nggak mau ribet soal laki itu gimana mas? Yang jelas malas ngecas. Oh gitu, berarti kalau menggunakan magnet masih bisa ngecas langsung saat putaran motor, dia bisa ngecas ya. Tapi kalahnya minusnya dari rotor itu dia nggak bisa ngecas. Ya. Oh gitu, tapi kelebihannya ada juga. Oh Kuat. gitu. Yang pasti kuat. Tapi kan kalau pakai rotor itu kan sedikit lebih berisik pasti. Sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Untuk kelebihan dari rotor, kita menggunakan rotor dengan selain aki, selain bisa mengecas aki, kan kalau main WJ kan bisa ngecas aki, kalau rotor kan enggak. Selain itu apa lagi mas? Pengaruh dengan mesin, Pengaruh dengan mesin. pengaruh untuk putaran mesinnya apa? Kalau lebih enteng, lebih enteng enggak ngaruh. Oh karena dia cuma hanya pengaruh untuk putaran mengambil api aja ya. Oh gitu. Ngopi lagi. Untuk oh ya ngopi dulu mas, kita ngopi lagi. Udah habis. Udah habis mas? Nih saya tuangkan karena saya basicnya dulu barista mas. Biasa nuangin kopi. Oke. Ini kopinya memang enak, nggak bikin gembung ya mas ya? Memang kopi. Kopi paman. Mantap. Jos. Oh ya mas, ini untuk PIS R-nya sendiri sudah berapa persen pengerjaan mas?
Ini masih banyak nih, Masih banyak? masih Hmm. belum sempurna semua. Belum sempurna ya. Iya, Berarti masih riset ya. iya riset, cari lagi. Hmm. Yang jelas untuk tenaganya memang benar-benar super. Memang super. Beda dengan karbu, spek karbu. Beda ya. Tarikannya beda ya. Ya. Nah, itu harus bedanya nanti kita risetnya tuh bukan cari kekencangan lagi, Tapi cari Daya biar tahan. bagaimana jokinya bisa bawa. oh gitu. Tapi daya tahan mesin juga pengaruh ya, Ya, Mas ya. pengaruh. Ya. Berarti kita harus mengimbangkan antara tenaga dengan kekuatan Iya. gitu ya. Iya. Tenaga perlu, kekuatan juga perlu. Iya. Kenceng tapi kan takutnya nggak tahan ya. Takutnya kebanyakan orang lebih mengandalkan speed, Iya. cuma daya tahannya kurang Iya. gitu ya. Berarti memang harus benar-benar perhitungkan ya, Mas ya. Ya, harus benar-benar jeli lah. Jadi kan ini kan selama COVID, selama pandemi corona ini kan aktivitas balap tuh bisa dikatakan tidak ada sama sekali loh, Mas. Iya. Event-event juga nggak ada. Jadi Mas fokus ke 2 tak ini dong. Ya, nggak terlalu fokus dengan kerjaan. Yang untuk balapnya yang loh, lain. untuk risetnya. Iya. Ya selain motor harian ya, selain Ya, kalau untuk balapnya ya khusus Sementara ini ini ya. sementara 2 tak aja. 2 tak. Jadi Mas selain ngerjain motor balap, Ya, biasa ngerjain motor harian juga kan? ya harian touring, terus trabas, Gestrek ya? gestrek. Oh gitu, harian ya. Kan ini nggak ada event jadi banyak kan yang hobi trabas. Dengar-dengar nih Mas, baru dengar-dengar nih guys. Ya. Kapan kita punya Dinotes? Ah, Ah, nanti masih lama. ya semoga lancar ya supaya Jambi Doain aja. Dukung terus channelnya. Iya, jangan lupa. Nah, Mas Rudi ini ternyata punya channel YouTube loh guys. Nah, di channelnya itu saya sudah nonton. Di situ ada perkembangan ya, proses Iya. ya, proses pembuatan Peace Air injeksi ini. Ya, apa nama channel Mas? RPX channel. RPX channel. Jangan lupa kalian subscribe ya guys. Jangan Gitu ya. lupa subscribe. Karena untuk mendukung karya anak bangsa itu perlu. Kita jangan sampai ada ketinggalan. Karena Tonton terus, jangan di skip. tonton terus jangan di skip katanya Mas Rudi itu. Oke deh Mas, mungkin belum bisa banyak yang kita bahas ya karena motornya belum maksimal. Mungkin untuk video berikutnya kita kalau motornya udah siap kita akan review lagi pure Boleh, full ya. boleh, sip. Mungkin kita boleh tes coba kali ya Mas Boleh, ya. boleh, Nah tes gitu coba. kan. Tapi saya jujur agak gemetaran guys. Ya. Karena dari ceritanya Mas tadi katanya agak sedikit lebih enteng, takutnya liar Iya, gitu loh. memang Apalagi liar. saya juga bawa motor metik aja ngeri, apalagi bawa motor dotak Mas. Oke deh Mas, terima kasih Mas ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat kami untuk menjelaskan tentang motor F1 JR atau Peace Air 2 tak injeksi ini Mas. Oke, terima kasih lagi buat Kopi Paman yang sudah Terima kasih, nggak bikin memberikan ngantuk. kami energi untuk melek dan semangat ya. Buat teman-teman yang baru nonton, channel YouTube-nya Oki Jos, jangan lupa di subscribe. Diapain lagi Mas? Like, Like, comment, wah, like and share lah pokoknya. ya di share. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, tolong dong bantu di share. Jangan lupa 10.000 subscriber, saya akan memberikan giveaway loh guys. Oke, mungkin Mas Rudi juga bakal nanti mau sponsori Mas ya? Boleh, boleh. Oh, siap. Mungkin kita akan memberikan sebuah produk racing ya pastinya. Siap. Khususnya BRT. Kita akan berikan BRT insya Allah Mas ya. Insya Allah, insya Allah. BRT dan produk racing lainnya mungkin ya. Doain aja channel ini berkembang dan saya akan memberikan sebuah bingkisan yang menarik buat kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.